hormati dan selalu Bapak Presiden untuk memberikan sambutan untuk kita semua. Boleh kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, anggota delegasi dan rombongan dari Jakarta yang saya hormati, baik Menteri, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, utusan khusus Presiden, pimpinan dunia usaha, para pemimpin redaksi, dan semua yang menjadi bagian dari delegasi Indonesia untuk mengemban tugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini. Saudara Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta staf dan para diplomat, khususnya saudara-saudaraku para diaspora Indonesia yang saya cintai dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertatap muka dan semoga pertemuan kita mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bersama-sama melanjutkan tugas dan pengabdian kita bagi Indonesia tercinta, bagi dunia, dan bagi misi kemanusiaan sejagat. Saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Duta Besar Dino Patijalal tadi tentang saudara-saudara keluarga besar diaspora Indonesia yang tinggal, bekerja, berkreasi, dan berprestasi baik di Amerika Serikat dan juga di Australia, dan tentunya juga di negara-negara lain. Dulu ketika ada ide untuk menyelenggarakan semacam konferensi diaspora Indonesia, saya beserta Menteri Luar Negeri Pak Marty Natalegawa memberikan dukungan penuh karena itu prakarsa yang baik, dan saya lebih bersyukur dan senang ternyata kongres pertama itu berhasil. Sebagaimana tadi yang dilaporkan oleh Duta Besar Dino, tahun depan saya tunggu kedatangannya di Indonesia untuk kita lanjutkan kebersamaan kita membangun Indonesia, membangun dunia sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Berbicara tentang diaspora, saya juga pernah tinggal di Amerika Serikat, tinggal untuk bersekolah di San Antonio, Texas, di Fort Benning, Georgia, di Fort Bragg, North Carolina, kemudian di Leavenworth, Kansas, sama dengan Presiden Obama pernah diaspora di Indonesia di Menteng Dalam. Jadi setanya satu-satu lah kurang lebih begitu. Oleh karena itu saya merasakan hidup di Amerika Serikat dengan segala dinamikanya, tantangannya, dan alhamdulillah saudara telah lulus, dan kemudian teruslah berbakti, teruslah bekerja, dan teruslah berprestasi. Saudara-saudara, khususnya para anggota kedua perwakilan Indonesia, baik yang bilateral maupun yang multilateral, dan khususnya diaspora Indonesia. Sebagaimana saudara ketahui, saya dan delegasi kali ini berkunjung ke New York
untuk mengemban tugas multilateral dan tugas bilateral. Dari sisi tugas internasional atau multilateral, saya memberikan pidato di depan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya memimpin pertemuan high level panel untuk merumuskan kerjasama global pasca MDG di tahun 2015 nanti. Saya juga menghadiri sejumlah high level panel yang ada di PBB, termasuk tentunya pertemuan saya dengan Sekretaris Jenderal PBB. Yang sifatnya bilateral, banyak sekali pertemuan yang kami laksanakan bersama delegasi, termasuk program-program khusus seperti Investment Day, kemudian malam resepsi antara delegasi kita dengan US ASEAN Business Council dan juga environmental NGOs yang ada di New York ini. Termasuk kemarin kita melaksanakan diskusi dengan sejumlah tokoh seperti Isor Mahbubani, George Soros, kemudian Dan Emerson dan Lakhdar Brahimi mengganti Kofi Annan sebagai Special Envoy untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab untuk Syria, tugas yang penuh dengan tantangan. Dan masih banyak lagi kegiatan yang kami lakukan. Selesai pertemuan ini ada 4 kegiatan saya, pertemuan dengan Ford Foundation, IBM, Cargill, dan juga MCC. Besok insya Allah masih ada lagi. Dan inilah yang kami laksanakan kali ini di New York. Semuanya kita abdikan untuk kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan dunia. Kita tentu sebagai besar dari kita berbakti untuk Indonesia yang kita cintai, tetapi kita juga punya tanggung jawab bersama, common responsibility sebagai warga dunia. Dan oleh karena itulah saya senang di tengah-tengah kesibukan kami dan kesibukan saudara semua, pagi ini masih bisa bertemu dalam suasana yang penuh dengan persaudaraan seperti ini. Saudara-saudara, secara singkat saya ingin menyampaikan kepada diaspora Indonesia ada 3 agenda besar yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini. Pertama, bangsa Indonesia terus melaksanakan transformasi, sedang berada dalam sebuah perubahan besar, bukan hanya reformasi, bukan hanya demokratisasi, dan bukan hanya pembangunan kembali pasca krisis, tapi hakikatnya sebuah transformasi. Transformasi adalah proses, transformasi memerlukan waktu dan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang tidak ringan. Tetapi kita terus melanjutkan transformasi ini untuk menuju masa depan Indonesia yang kita cita-citakan. Indonesia yang tampil sebagai negara maju dengan ekonomi yang kuat dan berkeadilan, dengan demokrasi yang stabil dan matang, dan memiliki peradaban yang unggul dan maju. Itulah masa depan Indonesia yang kita cita-citakan, dan kami semua, kita semua terus bekerja keras untuk menyukseskan perubahan besar ini. Itu agenda nasional pertama. Agenda nasional yang kedua, alhamdulillah setelah kita mengalami krisis yang luar biasa pada tahun 1998 dan 5 tahun setelah itu keadaan negara kita berada dalam kesulitan yang juga luar biasa, maka berkat pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, kebersamaan kita, kerja keras kita, akhirnya tahun demi tahun kita bisa membangun kembali negeri kita dari keadaan krisis yang dulu merupakan catatan hitam dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Nah, kini standing Indonesia di forum dunia berada dalam keadaan yang baik dan makin baik. Sulit dibayangkan 1998 boleh dikata negara kita terjatuh oleh berbagai sebab, ekonomi, politik, hukum, sosial, keamanan, dan sebagainya. 10 years after, 2008,
Indonesia terpilih menjadi anggota G20. Sesuatu yang merubah keadaan dan banyak hal menyangkut keberadaan kita dan standing kita pada forum internasional. Indonesia sekarang juga menjadi negara dengan peringkat ekonomi nomor 15 dunia dengan GDP tembus 1 triliun US dollars by purchasing power parity dan juga the biggest economy in Asia di Southeast Asia. Tentu ini semua patut kita syukuri, tentu ini semua harus kita jaga, dan momentum prestasi seperti ini tidak boleh kita sia-siakan. Itulah sebabnya kami bekerja, saya sebagai yang sedang mengemban amanah mengajak rakyat Indonesia seraya bersyukur pada Tuhan, berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita tidak sia-siakan momentum kebangkitan kembali bangsa kita menuju masa depan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Itu agenda kedua. Sedangkan agenda ketiga, terus terang saya alhamdulillah telah memimpin Indonesia selama 8 tahun. 2 tahun lagi jatuh tempo saya dan akan digantikan oleh presiden berikutnya lagi, pemerintahan yang akan datang. Tetapi pengalaman saya memimpin Indonesia, menjalankan roda pemerintahan selama 8 tahun ini dapat saya simpulkan bahwa reformasi yang kita lakukan dengan gegap gempita, dengan penuh semangat dan ingin mengubah segalanya di negeri tercinta, ternyata di samping banyak capaian prestasi dan yang kita hasilkan sesuai dengan cita-cita reformasi dulu, nampaknya juga ada ekses, ada sejumlah masalah baru yang barangkali dulu tidak kita bayangkan dan tidak kita pikirkan. Oleh karena itu, pekerjaan besar ketiga atau agenda nasional ketiga sekarang ini, dengan setelah hampir 15 tahun kita melaksanakan perubahan di berbagai bidang, nampaknya ada yang harus kita lakukan koreksi-koreksi dan penataan-penataan yang perlu kita lakukan agar transformasi ini berjalan ke arah yang benar, reformasi berjalan sesuai dengan semangat dan cita-cita kita, dan kemudian Indonesia tahun demi tahun tumbuh dan berkembang menjadi negara, pertama adalah emerging nations, dan nanti insya Allah pada abad 21 ini menjadi developed country. 3 pekerjaan besar inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara diaspora Indonesia agar mengerti bahwa kita tengah bekerja dengan amat serius untuk mengubah nasib dan masa depan bangsa yang kita cintai. Akhirnya, khusus kepada saudara-saudara keluarga besar diaspora Indonesia, saya ingin berpesan sekaligus mengajak kepada saudara-saudara semua untuk melakukan kebaikan. Saya punya istilah LLC. LLC ini bukan singkatan low level conflict, bukan. L yang pertama loyalty. Tentu manakala ada keluarga besar yang disebut diaspora Indonesia dan sekarang menjadi warga negara Amerika Serikat, tentu saudara juga harus menghormati konstitusi, undang-undang, sistem yang berlaku di Amerika Serikat ini. Itu etika, itu kewajiban sebagai warga negara. Saya di tanah air terus terang tidak suka ada warga negara Indonesia hidup di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, sering lebih loyal kepada apapun yang ada di luar negeri dan bukan kepada bangsa dan negaranya, bukan kepada merah putih, bukan kepada Indonesia Raya. Saya kira itu clear. Loyalty tentunya kepada negara. Tetapi yang kedua, love. Meskipun saudara sekarang menjadi warga negara Amerika, tentu tidak menghalang-halangi kecintaan, rasa sayang, ikatan emosional saudara dengan Indonesia, bangsa Indonesia, saudara-saudara yang ada di Indonesia, tanah air. Oleh karena itu, loyalty itu
negara di mana sekarang saudara berada itu tentu sebuah kewajiban, tetapi rasa persaudaraan, kedekatan, cinta kepada Indonesia tentunya harapan saya tidak sirna, tidak hilang, dan justru menambah apa yang saudara miliki. Berangkat dari love itu, setelah saya menjelaskan ada 3 agenda besar yang sedang Indonesia lakukan sekarang ini, saya mengharapkan sehingga adalah your contributions. Saya pernah ditanya tadi di meja ini, juga pernah ditanya waktu saya berada di Sydney membuka Kongres Persatuan Pelajar Indonesia. Bapak Presiden, begitu kurang lebih pertanyaannya, yang paling baik kami ini stay abroad atau return home. Saya katakan, kalau menyangkut itu adalah pilihan. Setiap orang bisa memilih whether harus tinggal di sebuah negara, di Australia, di Amerika Serikat, di Eropa, dimanapun, atau kembali ke tanah air. Yang penting bagi saya, apakah Anda sedang berprofesi bekerja di luar negeri atau berada di tanah air, kecintaan, kontribusi, dan apa yang bisa diberikan kepada Indonesia itu tidak ditinggalkan. Dalam pengertian itu, saya sungguh berharap meskipun berada di Amerika Serikat atau di Australia, teruslah berkontribusi untuk Indonesia yang tengah membangun diri menuju masa depan yang lebih baik. Saya kira itu sangat penting untuk dilakukan. Kemudian dalam pembicaraan di meja ini saya juga menangkap pesan berbeda dengan diaspora India yang lebih memilih tinggal di luar negeri, konon katanya seperti itu, sehingga ada istilah brain drain. Pak Dino mengatakan tadi brain hub yang completely different meaning. Kalau saya sebenarnya sejalan dengan apa yang kami lakukan di tanah air, membenahi perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, membangkitkan industri dan berbagai sumber-sumber ekonomi setelah dulu mengalami krisis, maka barangkali manakala negara memerlukan di berbagai bidang, di industri, di manufaktur, di segala cabang profesi, dan tempat itu ada, dan tempat itu mulia untuk berbakti, maka saya sangat senang dan berterima kasih kalau sebagian dari saudara yang memang ingin kembali mengabdi ke tanah air bisa melakukan itu. Kewajiban saya sebagai Presiden, saya mengajak jajaran pemerintah dan semua, manakala kita mengajak kembali saudara-saudara kita yang sekarang berkarya dan berprofesi di luar negeri, mari kita siapkan tempat yang baik, kita berikan ruang untuk itu, kita berikan apresiasi. Dengan demikian akan menjadi fair dan adil, dan ini sebuah etika. Oleh karena itu kami akan melakukan segala sesuatunya, dan pada saatnya saya yakin akan diperlukan putra-putri bangsa untuk mengawal modernisasi dan pembangunan bangsa pada abad 21 ini. Contoh yang ingin saya sampaikan adalah di industri pertahanan. Ketika terjadi krisis, ada permasalahan di industri-industri itu, urusan finansial, ada yang kolaps, bukan hanya capital outflow, tetapi juga human capital outflow, dan bekerja di perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Maka ketika kita sedang benahi sekarang ini, kita lakukan penyertaan modal, kita benahi manajemennya, strukturnya kita tata kembali, dan sekarang sudah menggeliat industri-industri itu. Dan ketika mereka ingin mengundang kembali putra-putri bangsa yang dulu disekolahkan sampai tingkat yang paling tinggi, dan kemudian ada opportunity di dalam negeri, tentu saya akan senang sebagai leader kalau bisa kembali ke tanah air dan kemudian lebih menyukseskan lagi pembangunan kita. Itulah yang ingin saya sampaikan. Dan last but not least, tadi dikenalkan kepada saya profesi atau di mana dan apa saudara bekerja di Amerika Serikat ini. Saya ingin menyampaikan 3 hal, bahwa kami Indonesia, pemerintah, dan saya terjun langsung
sedang mengembangkan yang disebut dengan green car, electric car, ataupun hybrid system car. Mengapa? Beban subsidi di negeri kita sangat tinggi. Fiskal kita bisa sangat terganggu manakala subsidi itu terlalu besar. Sedangkan untuk menyesuaikan harga bahan bakar, aspek politik dan sosialnya sangat tinggi. Seringkali kalau kita lakukan secara gegabah, maka ada social and political cost yang melebihi dari economic benefit yang ingin kita capai. Meskipun kami akan terus memastikan bahwa subsidi itu harus tepat sasaran dan tidak boleh diboros-boroskan karena akan merugikan negara dan rakyat kita, saya sadari harus kita jemput dari dulunya. Andai kata tahun-tahun mendatang, 5-10 tahun mendatang, kita bisa menggunakan kendaraan ramah lingkungan, green car, electric car, terutama untuk komersial, maka itu akan sangat mengurangi subsidi BBM kita dan baik untuk alokasi anggaran pada sektor-sektor lain sekaligus baik untuk lingkungan. Putra-putri Indonesia sekarang sedang bekerja. Saya ada di situ bersama menteri terkait, bersama pihak dunia usaha, lembaga riset dan teknologi dan inovasi. Tetapi bagus kalau diaspora Indonesia juga berkontribusi, bisa menyambungkan dengan siapa yang ahli tentang ini bersama-sama. Dengan demikian kita bisa percepat. Katakanlah kalau mestinya perlu waktu 15 tahun, siapa tahu bisa kita capai dalam waktu 5-10 tahun saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin kontribusi Anda dari pengembangan IT, Information Technology. Indonesia diramalkan, yang meramalkan bukan saya, tapi lembaga-lembaga internasional pada tahun 2030 sudah menjadi ekonomi nomor 10 dunia, masuk Big 10 maksud saya. Kemudian GDP kita akan jauh lebih tinggi. Demikian juga income per kapita. Demikian juga pengembangan industri manufaktur, kemudian industri pertanian, jasa dan sebagainya. Maka yang diperlukan adalah kontribusi information technology untuk meningkatkan daya saing, untuk membuat lebih efisien apa yang kita lakukan dan banyak hal yang bisa kita aplikasikan di dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia kepemerintahan dan sebagainya. IT memang sangat-sangat penting. Kemudian yang ketiga, atau di samping tadi urusan green car, urusan IT, satu lagi adalah berkaitan dengan food security. Ini akan menjadi masalah besar dunia di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita harus bersama-sama bisa meningkatkan productivity melalui research and development, melalui joint investment, dan semua yang bisa kita lakukan agar food ini yang diperlukan oleh bangsa Indonesia dan oleh dunia betul-betul bisa kita jaga keamanan dan ketahanannya. Jika diaspora Indonesia, tentu banyak yang bisa disumbangkan, banyak yang bisa dikerjasamakan, tapi ketika hal ini bisa dilakukan, saya akan sangat-sangat berterima kasih. Itulah saudara-saudara yang ingin saya sampaikan. Saya masih ingin lama lagi, tetapi harus kembali karena jam 10 jadwal pertama saya akan bertemu dengan pimpinan baik presiden maupun CEO dari mulai Ford Foundation dan yang lain-lain. Demikian, teruslah berkarya, teruslah berkreasi, teruslah berprestasi. Sampaikan salam sayang saya kepada keluarga dan keluarga besar diaspora Indonesia dimanapun di Amerika Serikat ini maupun di seluruh dunia. Selamat bertugas, Tuhan beserta kita. Assalamualaikum.